sekalian, kita akan memasuki segmen keempat, di mana di segmen ini akan lebih seru. Sebelum itu, saya mengundang kepada semua pasangan calon, 3 pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3 untuk mengambil tempat di depan podium. Jika di segmen sebelumnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaan dibuat oleh para panelis. Namun, di segmen keempat dan segmen kelima ini, pertanyaan diajukan oleh para calon bupati, dan untuk jawaban dan tanggapan dapat dilakukan oleh calon bupati maupun calon wakil bupati, saling melengkapi. Dan kami ingatkan bahwa pada segmen ini pasangan calon dilarang memotong pembicaraan pasangan calon lainnya saat berbicara, dan dalam bertanya jika menggunakan akronim atau singkatan wajib untuk dijelaskan. Begitu juga dengan penggunaan bahasa asing wajib untuk dijelaskan. Baik, dan di kesempatan pertama saya akan memberikan kesempatan dari pasangan calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2 untuk saling bertanya, dan nanti akan ada gilirannya untuk pasangan calon nomor urut 3. Tapi sebelum itu saya minta semangat kembali dari para pendukung tim pasangan calon. Baik, Bapak Ibu belum diberikan kesempatannya, mohon tenang dulu. Mohon tenang Bapak Ibu. Keamanan tolong dibantu tenangkan teman-teman pendukungnya. Waktu nanti akan kami berikan kesempatannya. Dan kesempatan pertama kami berikan kembali kepada pendukung pasangan calon nomor urut 1. Silakan yel-yelnya, koordinator boleh dipandu yel-yelnya. Baik, cukup, terima kasih. Berikutnya pada tim pendukung pasangan calon nomor urut 2, silakan yel-yelnya boleh. Cukup, terima kasih. Cukup. Berikutnya saya persilakan tim pendukung pasangan calon nomor urut 3. Koordinator boleh yel-yelnya. Baik, cukup. Bapak Ibu cukup. Cukup, Bapak Ibu. Pihak keamanan boleh dibantu. Mohon jika koordinator timnya tidak bisa membantu menertibkan teman-teman tim pendukungnya, mohon dibantu untuk pihak keamanannya. Kita patuhi tata tertib di dalam ruangan Bapak Ibu sekalian yang sudah seperti kita sepakati di awal. Terima kasih untuk kesempatan dan kerjasamanya. Berikutnya saya persilakan kembali kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali duduk, dan kesempatan pertama ini kami akan berikan kepada pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan sesuai tema debat ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Tadi saya mau bertanya soal sea level rising atau soal acidification of sea water, bagaimana asam di air laut kita semakin tinggi, dan sea level rising bagaimana tingkat air laut tinggi. Supaya saya kira Ibu mungkin tidak mengerti, jadi saya mengubah pertanyaan saya soal bagaimana atau kebijakan seperti apa yang akan Ibu terapkan jika nanti terpilih mengenai pemotongan dana BOS, mengenai pemotongan dana biaya operasional kesehatan dan pungli yang terlihat di sekolah saya temukan di Tanjung Una di akhir bulan. Terima kasih. Baik. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Sesuai jurus Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dana BOS itu masuk ke rekening sekolah masing-masing, tidak melalui Dinas Pendidikan. Dan kita Dinas Pendidikan tidak mencampuri pengelolaan dana BOS tersebut, dan
yang kita hanya tahu yaitu kita hanya memberi apa yang harus mereka buat dan apa yang harus mereka gunakan saat dana bos itu tersalur. Apa yang saya bicara Bapak Ibu sekalian, atau para kandidat nomor urut 1, dana bos yang masuk di Taliabu itu dari pusat ke kas daerah masuk langsung ke rekening sekolah masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Mau ditambahkan? Cukup. Baik. Berikutnya saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi. Tanggapannya adalah 30 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Saya tidak bertanya bagaimana Ibu mengelola uang itu pada saat Ibu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Saya bertanya apa kebijakan yang akan Ibu lakukan nanti jika Ibu terpilih. Karena banyak sekali pengumuman seperti pemungutan liar di sekolah. Orang tua murid harus membayar nominal hingga 1 juta Ibu untuk bisa mendapatkan ijazah anaknya ini. Ibu, itu nominal yang sangat besar untuk masyarakat kita, khususnya di akhir bulan yang sudah melaporkan kepada saya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk merespon balik jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu respon balik adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Selama saya jadi Kadis Pendidikan di Kabupaten Pulau Taliabu, Dinas Pendidikan punya koordinasi baik dengan kepala sekolah yang terkait. Kalau sampai Ibu menyampaikan bahwa 1 juta potongan untuk pembayaran rapat, itu semua saya terkena dengan laporan, karena di Dinas Pendidikan itu juga punya bidang pendidikan yang setiap tahun. Waktu selesai. Terima kasih. Berikutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk kembali ke tempat, dan saya mengundang pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil tempat di depan podium. Kesempatan ini saya berikan kembali kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Terima kasih, Bapak. Saya izin bertanya. Saya meminta rinciannya seperti apa nantinya Samil Sade akan dilaksanakan dan akan direalisasikan jika Bapak terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu. Terima kasih. Cukup? Cukup. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Bahwa dari awal kita sudah sampaikan bahwa ada studi kelayakannya. Kemudian baru kita pengalokasian anggarannya. Pengalokasian anggaran kita akan lakukan dalam waktu 3 tahun. Seluruh desa akan tuntas dalam 1 miliar 1 desa. Dia tidak digelontorkan 1 kali, dan itu akan kita membentuk tim percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Taliabu, sehingga dinas-dinas yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, baik dinas pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, peternakan, mereka dulu satu meja untuk merencanakan apa yang, sehingga anggarannya itu ada pada dinas-dinas yang terkait. Sesungguhnya dalam Samil Sade ini kalau kita bahasakan sederhananya adalah dana aspirasi masyarakat, inisiatif masyarakat setempat, apa yang diusulkan masyarakat sesuai dengan studi kelayakan bahwa memang layak pasarnya, bahwa ada waktunya, maka pemerintah akan mengucurkan dana itu. Barangkali itu. Terima kasih. Masih ada waktu. Untuk persoalan pengujian nanti sebentar, karena ini terlalu cepat, nanti siapkan. Saya sudah siapkan untuk hadir. Waktu selesai. Saya berikan kesempatan kembali kepada pasangan calon nomor 1 untuk menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya kira tadi cukup jelas bahwa ujung-ujungnya nanti Pusdal lah yang harus membeli hasil nelayan dan hasil perkebunan itu. Tapi korupsi terbesar di Indonesia terjadi ada di level desa. Kedua, Pusdal harusnya bisa memberikan PAD kepada daerah. Tapi yang terjadi kalau misalkan Pusdal ini gagal menghidupkan masyarakatnya, maka kabupatenlah yang nanti yang bertanggung jawab. Dan dana itu akhirnya selesai. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk merespon balik tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, tidak usah kita khawatir. Kita jangan pesimis. Kita harus berpikir maju ke depan. Untuk persoalan pemberian bantuan
habis diberikan dilakukan penyuluhan. Kemudian tidak mungkin mereka akan berpaling, karena hari ini pembelian ikan di Rompong itu hanya di angka 1.500 dan 2.500. Kami akan beli di angka 7.000. Nanti rencana. Waktu selesai. Terima kasih. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor 3 untuk kembali ke kursi untuk rehat sejenak, dan saya mengundang kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil tempat di depan podium. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya dari calon bupati. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Yang saya mau tanyakan kepada pasangan urut nomor 1, bagaimana caranya kita mengenjot anggaran Kabupaten Pulau Taliabu ini yang sangat minim dan bisa ke depan lebih baik lagi setelah Anda terpilih menjadi bupati. Dan saya minta kepada Ibu, apakah kalau Ibu kalau di Kabupaten Pulau Taliabu masih bersedia tinggal di Pulau Taliabu, karena slogan Ibu adalah saya Taliabu. Cukup, mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang Bapak Ibu, tim pendukung pasangan calon nomor 2, mohon kerjasamanya untuk tenang. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Pertama, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Harusnya pertanyaan yang 1, tapi tidak apa. Saya jawab pertanyaan yang kedua. Saya akan tetap tinggal di Taliabu karena memang saya tinggal di Dusun Nabela. Dan ibu tidak bisa mempertanyakan ketaliabuan saya dan identitas saya, kecintaan saya soal daerah. Lalu ibu sama saja mempertanyakan soal transmigran yang sudah tinggal di Taliabu selama puluhan tahun dan mereka tetap mencintai, mereka memilih untuk tinggal di Taliabu. Ibu mempertanyakan identitas mereka. Lalu saya menjawab soal bagaimana cara menggenjot APBD atau anggaran yang memang betul minim, karena itu harus Taliabu dipimpin oleh seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dan kemampuan berkomunikasi, mengutamakan kepentingan masyarakatnya di tingkat provinsi dan di tingkat pusat. Mereka harus memiliki koneksi kepada international market, karena di international market lah kita bisa mengakses lebih aid yang lebih, bantuan dana yang lebih ada dari UNOPS. Banyak sekali Bu yang bisa diakses jika pemimpin yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Terima kasih. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon tenang, mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Kita berikan ruang kepada semua pasangan calon. Terima kasih kesempatannya. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Iya, terima kasih. Kalau menurut saya, kita menggenjot nada Kabupaten Pulau Taliabu ini, kita harus mengukur luas wilayah Kabupaten Pulau Taliabu. Kembali lagi, kenapa Bapak Ibu sekalian menurut itu? Karena kita masih memakai luas wilayah waktu tahun 2013 kemarin. Itu di saat pemekaran pertama, karena jumlah penduduk kita sudah lebih banyak dan kita akan menggunakan tim dari Mendagri akan turun ke kabupaten. Itu salah satunya. Waktu selesai. Cukup. Waktu selesai. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon balik. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Total luas area Pulau Taliabu itu kan 1.507,41 km persegi. Ibu, Bapak, begini. Kalau misalkan Ibu mau melakukan lagi dan masih menggunakan dari 2013, Ibu bilang, berarti 10 tahun ini Ibu ngapain saja? Atau mungkin pemimpin calon gubernur yang Ibu dukung dan Ibu usung ini melakukan apa saja itu. Tapi soal kembali lagi ke pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengejut anggaran? Kita memastikan bahwa BUMN yang menjadi off-taker utama di Taliabu bukan Perusda, karena itu waktu selesai. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk rehat sejenak. Saya kembalikan pasangan nomor urut 1, saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk, dan saya mengundang kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengambil tempat di depan podium. Mohon tenang Bapak Ibu, mohon kerjasamanya. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa mengikuti tata tertib ini, mohon maaf,
saya sebagai moderator terpaksa harus mengeluarkan Bapak Ibu dari ruangan ini. Jadi mohon kerjasamanya untuk menaati tata tertib. Kita berikan ruang kepada para pasangan calon untuk saling berdebat. Terima kasih kerjasamanya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya, mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 3 sesuai tema debat pertanyaannya. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Saya mau bertanya kepada paslon nomor urut 3, selama Bapak menjabat dari DPR di Kabupaten Pulau Taliabu, langkah-langkah apa saja yang Bapak sudah gunakan selama Bapak menjadi perwakilan rakyat untuk negeri di Asia yang sangat kita cintai ini, Bapak. Dan saya juga mau bertanya kepada Bapak, selama Bapak jadi DPR di Kabupaten Pulau Taliabu, peduli apa Bapak untuk negeri? Waktu selesai. Cukup. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, terima kasih. Kita di DPR ada aturan mainnya, ada tata tertib. Kami banyak mengeluarkan peraturan-peraturan perda, dan karena daerah Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten baru, kami banyak perda yang kami lahirkan. Selama kami di DPR, kami tidak pernah ada temuan, tidak pernah ada teguran dari Badan Kehormatan. Kami melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang diamanatkan dalam undang-undang. Saya pikir terima kasih. Ya, kalau kita mau berbicara, ini banyak mantan-mantan anggota DPR yang aktif. Kalau kita mau berbicara apa yang kita perbuat untuk negeri ini, ingat, pembahasan APBD dokumennya tidak pernah tepat waktu diantar ke DPR. DPR tersandra akan hal ini. Banyak hal yang terjadi. Salah untuk pimpinan DPR, silakan tanya. Ada bahasa Budi, silakan tanya kepada dia apa yang terjadi di negeri ini. Terlalu banyak untuk mengatur negeri. Waktu selesai. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, Bapak, tadi yang Bapak sampaikan, bahwa Bapak mengeluarkan perda. Kerja-kerja apa saja yang untuk karya begini yang Bapak Mohon tenang Bapak Ibu. cintai? Kerja-kerja apa yang Bapak keluarkan bersama teman-teman DPR lain untuk kepentingan negeri ini? Masih ada waktu? Cukup? Pertanyaannya cukup, Ibu? Cukup. Baik. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk kembali merespon tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Waktu 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, pertama perda yang menjadi perda rutinitas, yaitu perda PAD, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), yang kami tetapkan setiap tahun, sekalipun bahwa sesungguhnya mekanismenya menyimpang dari aturan, tapi karena kami minoritas tidak bisa kita berbuat banyak, karena dokumen APBD ini hanya dokumen palsu yang didatangkan, tidak pernah kami melihat dokumen itu. Kemudian perda-perda penuntutan hukum kelembagaan, perda tata ruang, perda Waktu selesai. Cukup. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor 2 untuk kembali ke tempat. Dan saya mengundang pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke podium. Pasangan nomor 2 boleh rehat sebentar. Dan saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa sejahtera kalau jalannya masih PC-PC, lampunya masih main engkol-engkol, kita masih main rakit-rakitan, banyak proyek yang mangkrak. Pertanyaannya, bagaimana pasangan 1 untuk menyelesaikan proyek-proyek yang mangkrak di Pulau Taliabu? Cukup pertanyaannya, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Yang saya tangkap, Bapak mempertanyakan bagaimana upaya kami nanti menyelesaikan proyek yang mangkrak. Jika proyek yang mangkrak itu sudah cair 100% tapi tidak jadi,
proyeknya atau tidak jadi produknya, maka itu adalah sebuah temuan. Dan karena itu Pemda maupun seorang bupati tidak bisa menghalangi pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan atau pihak KPK nantinya menyelidiki. Ini yang pertama. Karena kami memastikan bahwa di Taliabu ini setiap proses rancangan Taliabu Blueprint atau tata kelola, dokumen tata kelolanya itu nanti akan diawasi perancangannya, pendampingannya, pengawasannya, bahkan pengelolaan dan realisasinya diawasi oleh KPK, BPK, dan BPKP untuk memastikan bahwa tidak ada lagi proyek-proyek yang mangkrak. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan? Cukup? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon tenang, Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Waktunya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, mestinya semua proyek-proyek yang mangkar ini memang ini harus dievaluasi secara total. Karena banyak sesungguhnya proyek-proyek yang tidak selesai di daerah ini, di negeri ini, yang memang ini butuh dievaluasi, butuh diawasi, butuh direkomendasi untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak, mau ditambahkan? Ya, saya sepakat dengan Anda. Mudah-mudahan ke depan amanah yang diberikan kepada kami, ini juga saya akan ambil sebagai pemikir. Waktu selesai. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Bapak Ibu, mohon tenang. Pasangan calon nomor urut 1 untuk merespon balik. Waktunya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Terima kasih. Karena memang satu kita berpemikiran soal ini, berarti saya memberikan kesempatan 23 detik lagi untuk menyampaikan bahwa jika nantinya ada penemuan kami tidak bisa melanjutkan jalan tersebut, maka harus dialihkan dan balai yang akan mengerjakan hal tersebut karena sulit dan mahal sekali. Kontur tanah di Taliabu itu semua berbeda, karena itu kami akan bekerja sama dengan provinsi dan pusat. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk kembali ke tempat duduk dan saya mengundang pasangan calon nomor urut 2 untuk mengambil tempat di depan podium. Mohon tenang, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu bertanya adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, pertanyaan ini saya tujukan kepada calon Bupati Pulau Taliabu. Jadi, untuk pendidikan Taliabu hari ini adalah di bawah. Anda sebagai mantan kepala desa, kepala dinas pendidikan, langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Taliabu? Yang dimana kita ketahui bahwasanya salah satu kriteria untuk menunjang ini adalah guru. Yang lainnya kira-kira apa? SPM-nya. Cukup, waktu selesai. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab. Waktunya adalah 1 menit dimulai saat berbicara. Silakan. Iya, saat saya terpilih menjadi dinas pendidikan, menjadi Bupati Pulau Taliabu, langkah-langkah yang harus saya ambil ke depan untuk dinas pendidikan yaitu 1, guru-guru harus yang berkualitas, yang bisa melihat negeri Taliabu ini dengan baik, yang bisa mengajar dengan baik kepentingan anak-anak kita ke depan, yaitu guru yang sudah terdaftar sebagai guru pelajar sekolah. Masih ada waktu? Ditambahkan boleh? Ya, dalam rangka peningkatan pendidikan, jelas sarana prasarana harus ditingkatkan, mutu pendidikan, mutu belajar juga harus ditingkatkan. Pasti sumber daya tenaga guru harus diberikan pelatihan sehingga bisa melakukan proses belajar mengajar itu. Kemudian diberikan insentif yang sesuai bagi guru yang mengajar di pelosok. Masih ada waktu? Cukup? Baik, waktu selesai. Saya kembalikan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban pasangan calon nomor urut 2. Waktu menanggapi adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Baik, ternyata Ibu mantan di sini gagal paham dengan apa yang saya tanyakan. Saya bertanya tadi SPM, selain guru apalagi? Untuk Ibu ketahui ke depan, laboratorium itu harus ada untuk setiap sekolah, perpustakaan harus ada. Makanya saya ragu kalau mereka yang memimpin
karena negeri ini saja ditipu, apalagi rakyat Taliabu menggunakan jasa palsu. Coba kita bayangkan keadaan hari. Baik, kami ingatkan kepada pasangan calon untuk tidak menyerang pribadi dan pasangan calon lainnya. Kita berdebat dengan baik. Ya, terima kasih. Sebentar, Ibu, belum dipersilakan. Berikutnya, mohon tenang Bapak Ibu. Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor 2 untuk merespon balik dari pasangan calon nomor 3. Waktu respon balik adalah 30 detik dimulai saat berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Dinas Pendidikan selama ini semenjak saya menjabat, Dinas Pendidikan tersebut mendapat piala penghargaan dari Menteri Pendidikan langsung, yaitu Merdeka Belajar, dan perpustakaan itu semua sudah terbentuk ke sekolah masing-masing. Yang Bapak bicara perpustakaan tidak ada, laboratorium semua tidak ada. Kemarin saya mendapat dana dan sebagian desa ada bantuan itu dana khusus laboratorium dan lab semua ada. Waktu selesai. Cukup. Saya kembali mengundang kepada pasangan calon nomor 1 untuk mengambil tempat di depan podium. Kita berikan tepuk tangan, berikan apresiasi kepada ketiga pasangan calon. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah mendengarkan para pasangan calon, 3 pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu pemilihan tahun 2024 saling berdebat, bertanya, menjawab, menanggapi dan juga merespon balik. Kita jeda dan nanti akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.